saya Diva Amalia Kusuma Putri di 2010-11-1996. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hak paten. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ira selaku dosen hukum ekonomi. Di sini saya telah membuat peta konsep mengenai hak atas kekayaan intelektual hak paten. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Hak paten memiliki pengertian, yaitu hak merupakan hak eksklusif, hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atau hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mendapatkan hak paten beserta prosesnya. Yang pertama yaitu dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Yang kedua, pemeriksaan administratif akan dilakukan. Yang ketiga, bila lengkap, masa pengumuman akan berlangsung selama 6 bulan dimulai setelah 18 bulan dari penerimaan. Tahap ini memberi kesempatan masyarakat mengetahui produk yang dimohon patenkan. Yang keempat, setelah masa pengumuman berakhir atau paling lama 36 bulan dari tanggal penerimaan, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang dilengkapi dengan membayar biaya ke DJHKI. Yang kelima, dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif dilakukan, pemeriksaan paten harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi hak paten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lama waktu berlakunya hak paten. Hak paten ini memiliki waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari hak paten. Fungsi hak paten ada 8, yaitu yang pertama, jaminan perlindungan hukum, yang kedua, menambah pekerjaan konsumen, yang ketiga, memberi tambahan keuntungan, yang keempat, merupakan aset perusahaan, yang kelima, mengurangi plagiarisme, yang keenam, hindari eksploitasi karya, yang ketujuh, mengurangi kompetitor, dan yang kedelapan, memperluas jaringan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak paten. Pelanggaran hak paten, seperti yang kita ketahui, hak paten sendiri memiliki melindungi suatu invensi dari orang lain yang berniat menggunakan tanpa izin dari inventor. Jadi ketika Anda menemukan ada orang lain yang menggunakan menjual, menawarkan dan mengimpor invensi tersebut, Anda dapat mengajukan tuntutan dan gugatan atau mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menggunakan invensi Anda tanpa seizin Anda. Selanjutnya, yang terakhir saya akan memberikan contoh mengenai hak paten. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, hak paten atas aeronautika oleh DJHKI. Temuan ini mengenai bidang aeronautika. Yang kedua, hak paten atas fondasi cakar ayam oleh Profesor Dr. Sujiatmojo. Dan yang terakhir, hak paten atas slide to unlock pada Apple. Apple mendapatkan pengumuman hak paten atas slide to unlock. Fitur geser untuk membuka layar perangkat ponsel ini pertama kali digunakan oleh Apple. Seiring perkembangan zaman, beberapa merek smartphone telah menggunakan fitur tersebut untuk mempermudah user. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.